Kata-kata penuh motivasi dan juga nasihat yang luar biasa akan terus diberikan. Karena Anda sedang menyaksikan Mario Teguh Super Show. Tampaknya kita akan melanjutkan sesi curhat kita ya Pak ya. Silakan, silakan. Silakan mengangkat tangannya yang ingin berkesempatan untuk ngobrol dengan Pak Mario Teguh langsung. Oke, silakan Mbak dan Masnya langsung turun saja ke bawah. Tepuk tangan boleh? Nama Anda? Benny, Pak. Pak Benny, silakan duduk Pak Benny. Halo Mas Benny, silakan. Dan Ibu? Saya dengan Dita. Ibu Dita, silakan Ibu. Oke, Mari. Dita, silakan duduk Ibu. Ya. So, Pak Benny, apa ceritanya? Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya ada problematika pada diri saya sendiri sebenarnya. Saya merasa saya tidak bisa berdamai dengan masa lalu saya. Oh ya? Ada apa dengan masa lalu? Masa lalu yang saya maksud bukan masalah percintaan, itu menurut saya itu terlalu alay menurut saya. Ini lebih ke kehidupan pribadi saya yang membuat motivasi saya buat ke depan itu saya merasa terhambat. Nah, sekarang masa lalu yang mengganggu Anda ini yang tidak bisa Anda damai, ini apa? Begini Pak, saya beruntung, saya besar di keluarga yang sederhana. Ayah saya pekerja swasta, wirausaha sendiri, Bagus. Ibu saya wirausaha sendiri. Bagus, Dari kecil saya sudah dididik buat keras, hidup keras. bagus. Waktu itu saya masih tingkat sekolah dasar. Oke. Saya dari kelas 1 sampai kelas 6 alhamdulillah berranking. Jadi ranking 1, ranking 2 seperti itu. Karena saya terpacu, saya berterima kasih kepada ibu saya, dia memacu saya buat kamu harus lebih baik. Waktu itu kelas 5 SD, biasanya masa-masa di mana ada seleksi buat lomba contohnya. Ada lomba. Posisi saya waktu itu saya ranking 1. Otomatis secara logika saya terpilih untuk ikut lomba. Tetapi apa yang terjadi dari beberapa teman-teman saya tidak diikutkan dalam lomba yang itu, at least itu pertama kali lomba. Saya duduk di depan, teman-teman saya dipanggil. Akhirnya ada sahabat saya yang saya dekati. Tadi ada apa sih? Saya kepo lah. Tadi besok ada lomba nih di SMP, lomba matematika waktu itu. Loh kok saya nggak diikutin? Beruntung saya punya om saya yang baik hati, dia kebetulan guru, saya diikutkan. Kenapa tadi tidak disertakan? Nah setelah saya telusur, posisi saya ternyata dibandingin teman-teman saya, ini masalah strata Pak. Jadi kebetulan orang tua teman-teman saya, mereka posisinya lebih bagus, mungkin kehidupannya lebih bagus dibandingkan dengan saya. Dianggap lebih sukses. Ya. Jadi ini ada anak muda, 22 tahun, tegas, cara bicaranya lancar sekali, artikulasinya jelas, cerdas, oke? Gagah, mandiri lah tuh, pakai pocket square, berarti dia mengerti kelas, yes? Kemudian mandiri membiayai kuliahnya sendiri, terus mengapa mengizinkan dirinya berlembek-lembek meratapi masalah SD? Jadi bukan masalah SD Pak yang saya ambil. Di kehidupan sekarang saya masih terbawa. Jadi itu salah. Saya tahu itu semacam dendam, itu salah. Saya tahu. Sudah tahu saya salah. Sekarang itu salah. Apa yang mau Anda lakukan di tahun yang baru ini? Nah, saya pengen bagaimana caranya power saya buat memotivasi diri, buat memperbaiki posisi keluarga saya, kehidupan saya, terutama diri saya bisa dihargai, dihormati sama orang, sukses sama dengan orang-orang yang lain. Tapi masalah yang lalu bisa lepas seperti itu Pak. Tidak semua anak muda mempunyai upward mobility yang bagus. Tidak semua anak muda yang sekarang sedang tenar itu bergerak ke atas loh. Dia hanya kebetulan beken, tapi tidak naik loh. Dia tidak di TV aja sebentar, hilang. Itu bukan upward mobility, itu kebetulan kecantol di atas. Anda itu punya gerakan ke atas yang bagus Pak. 22 tahun mandiri, kuliah sendiri. Ini upward mobility, itu rahmat.
Lalu Anda itu masih ngurusi hal-hal di sini. Why? Karena saya merasa ini Pak, gimana ya? Kalau bicara masalah strata sama harta, itu bagi saya yang orang yang di bawah itu selalu Kira-kira saya ini tersingkirkan. strata saya apa Pak di masyarakat? Menurut saya Bapak udah sukses Pak. Orang-orang respect sama Bapak, orang-orang menghormati Bapak. Bapak datang, Pak Mario. Sedangkan Ya, orang-orang... tahu kenapa mereka begitu? Kenapa mereka menyapa saya Pak Mario? Karena Bapak Sudah udah kenal. Bapak kan juga sedang mengenalkan diri toh. Betul, Pak. Nah sekarang Bapak itu sibuknya ngurusi soal merasa rendah. Tidak meninggikan orang lain. Pak, pekerjaan saya itu meninggikan orang lain loh Pak. Saya itu tidak bilang, saya Mario Teguh yang tidak loh Pak. Tapi saya bilang, you are good Pak, independent Pak. Ya tuh, pekerjaan saya meninggikan orang lain. Tahu kenapa orang suka berhubungan dengan saya? Karena Bapak memberi motivasi kepada Karena orang, Pak. saya membuat orang senang dengan dirinya sendiri. Saya membantu orang mensyukuri dirinya sendiri. Membantu anak muda ini menghormati dirinya sendiri. Saya sedang membongkar beban yang tidak perlu Bapak itu berdiri, Pak. Ya, Bapak itu jalannya itu di bawah itu ada borgol besar, Pak. Ini loh ya, saya mau tunjukkan. Anak muda gerakan ke atasnya hebat. Di bawah kakinya ini ada rantai. Nih, besar Pak. Ini Anda bawa-bawa kemana-mana. Ini yang istilah kerennya strata. Anda menggunakan istilah keren untuk menghina diri sendiri. Itu Anda bawa-bawa. Tapi saya harus puji Pak. 22 tahun dengan beban borgol seperti ini Anda masih hebat loh Pak. Apalagi kalau Anda lepas Pak. Baik Pak. Enak dengar saya bicara gitu. Enak kok. Tuh, tahu kenapa orang suka saya? Karena saya bantu Bapak menyukai diri sendiri. Kenapa kok dirinya sendiri disedih-sedihkan dengan hal-hal yang gak perlu? Jadi Bapak butuh apa lagi untuk merasa damai dengan keadaan sekarang? Bapak itu bukan masalahnya tidak damai dengan masa lalu. Bapak itu tidak damai dengan masa kini. Jadi Benny harus apa? Supaya dia berdamai tentang masa kininya. Alasannya berdamai masa lalu itu salah Pak. Masa kininya yang dia tidak damai. Ayo nasihati. Mungkin Benny harus cepat move up. Meninggalkan beban tadi yang dibilang Pak Mario, rantai di belakang. Buat menggedor apa yang diinginkan. Good. Hilangkan semua rintangan yang di depannya. Optimis, tetap pada satu track apa yang dituju. Good. Pak Benny, jamnya ada stopwatchnya? Di smartphone ada Pak. Oke, good. Pak Benny dengarkan ini ya, saya mau katakan sesuatu. Pak Benny, Anda pribadi yang hebat, yang mandiri, yang bisa memutuskan dengan tegas hal-hal yang bisa Anda lakukan sendiri tanpa minta pendapat orang lain. Karena Anda sudah membuktikan 22 tahun, sangat mandiri. Anda suka yang saya katakan tadi? Suka Pak. Iya Pak, itu tadi 20 detik. Berapa jam sehari dan berapa ribu jam Bapak gunakan selama ini untuk berbicara tidak baik kepada diri Bapak? Itu tadi 20 detik Pak, enak sekali didengar toh? So sekarang, berapa detik lagi, berapa jam lagi akan Bapak gunakan untuk berbicara yang tidak perlu tentang masa lalu? Berapa jam lagi? Tidak Pak. Good. Ada berapa kata lagi yang Anda akan gunakan untuk meminderkan diri yang sudah hebat ini? Cukup Pak. Sudah. Good. Only say good things. Katakan yang baik-baik, yang positif-positif. Move up. Jadi Benny yang pantas membanggakan bagi orang tua. Terima kasih Pak. Terima kasih Benny, silakan kembali duduk. Ini nggak ada kata tapi lagi ya, janji ya? Nggak ada. Nggak ada. Good. Oke. Nah kalau gitu kita lihat meme satu lagi. Oke Pak, Yes. silakan. Mas Benny baca. Jika kita sibuk mengingat kesalahan, kita tidak akan sempat sibuk tentang yang benar. Baca lagi. Jika kita sibuk mengingat kesalahan, kita tidak akan sempat sibuk tentang yang benar. Untuk siapa nasihat ini? Lebih saya Pak. Good. So,
Banyak di antara kita sedang sibuk mengingat kesalahan di tahun 2015, 2014. Terus kapan sibuknya tentang yang benar di tahun yang baru ini? Ya, so jangan lemahkan diri. Anda sudah hebat. Saya beritahu ini ya. Jadi anak muda itu tidak mudah. Jadi anak muda itu tidak mudah. Nanti Anda umur 50 tahun, suksesnya itu ditentukan oleh Benny yang sekarang loh. Jadi anak muda itu bebannya berat. Oke, masih belum banyak tahu, masih sering salah, masih harus dengarkan komentar orang lain, tapi dia harus sukses. Super. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Benny. Saya memiliki suami yang pengguna narkoba. Sudah 4 kali dia relapse